Halo teman-teman, selamat datang di channel Mojopahit Vlog. Sekarang kita berada di Dusun Karangasem, Desa Kedung Gede, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto. Kita akan menuju tempat di mana di sana banyak sekali ditemukan artefak dan juga benda-benda atau objek yang diduga sebagai peninggalan zaman Majapahit. Tempatnya memang agak sedikit sulit, yakni arealnya kita harus melewati sungai kecil seperti ini. Memang agak sedikit sulit harus melewati sungai seperti ini. Terus di depan ini juga ada tebing agak sedikit curam. Jadi sangat mustahil bagi kendaraan untuk bisa lewat di tempat ini. Jadi jalan satu-satunya memang harus melalui jalan kaki seperti ini. Kemiringannya lumayan tajam, jadi kalau musim penghujan, bagi teman-teman yang datang ke tempat ini memang harus ekstra waspada. Kita telah sampai di atas dan ini adalah jalan menuju situs yang di depan sana, di bawah pohon. Ini kemungkinan lebar jalan ini sekitar 1,5 meter. Kanan kirinya ditumbuhi tanaman padi seperti ini, udaranya cukup sejuk dan pemandangan di sekitarnya memang cukup hijau. Kita akan melangkah ke depan sana. Terlihat dari sini situsnya berjarak sekitar 20 meter dari sini sudah kelihatan. 1,5 meter jalannya. Inilah situs yang dimaksud. Masyarakat sekitar sini menamakan situs ini dengan nama situs Candi Gilang. Situs ini terdiri dari beberapa struktur batu andesit dan juga ada struktur bata merah kuno. Situs ini merupakan sebuah punden pada masa lalu, di mana di punden ini banyak sekali diadakan kegiatan masyarakat. Kemudian sekitar awal-awal COVID-19 ketika itu, diprakarsai oleh Kepala Dusun Karangasem ketika itu, karena memang rasa penasaran yang cukup tinggi di area punden ini, mulai menggali sekitar punden ini hingga akhirnya menemukan beberapa struktur kuno, baik itu struktur bata merah maupun batu andesit seperti ini. Kita lihat memang ukiran relief di struktur batu andesit ini memang meninggalkan jejak kekunoan cukup indah. Banyak masyarakat menganggap bahwasanya ini adalah peninggalan masa Majapahit. Tak jauh dari struktur batu andesit ini, tepatnya di arah sisi depan, tampak kita lihat ada sebuah sumuran. Kita menuju ke arah sana. Ini adalah sumuran yang dimaksud. Sebenarnya ini bukan peninggalan purbakala masa lalu, tetapi memang sengaja dibuat untuk biasanya membersihkan tangan maupun kaki. Jadi ini bukan peninggalan masa lalu teman-teman, tetapi memang buatan baru, dan ini sudah disediakan
tong kecil seperti ini untuk mencuci kaki maupun tangan. Di sekeliling Candi Gilang ini juga ada beberapa temuan kuno. Salah satunya ini relief Ganesha, namun dalam kondisi rusak, terpotong sisi atasnya. Kalau kita lihat di sisi kiri ini tampak lengan dari Ganesha, namun tidak terlalu kentara karena sudah berusia cukup lama. Sisi sebelah kanannya juga sudah hilang, sehingga kalau tidak diperhatikan secara seksama mungkin akan sulit mengenalinya. Di sebelah kanannya ini ada sebuah batu andesit cukup unik. Ada kisah tersendiri tentang batu andesit ini. Menurut keterangan warga sini, bahwasanya batu ini sempat dicuri, bahkan juga sempat diangkat beberapa meter. Namun karena medan yang cukup sulit dan juga batu ini cukup berat, sehingga batu ini akhirnya ditinggalkan di pinggir sungai tadi yang sempat kita lalui. Hingga akhirnya keesokan harinya batu tersebut ditemukan kembali oleh warga. Namun untuk membawanya kembali ke tempat ini dibutuhkan tenaga sekitar 4 orang guna memanggul batu yang cukup berat tersebut. Sebenarnya pencurian dan penjarahan struktur yang ada di Candi Gilang ini tidak hanya terjadi pada tahun modern seperti ini, tetapi seperti yang dituturkan oleh Kepala Dusun Karangasem, bahwasanya pencurian dan penjarahan justru paling besar terjadi sekitar tahun 65, yakni suasana chaos, terjadi kerusuhan yang cukup besar, yakni pada masa Gestapo. Pada masa itu banyak sekali orang yang memang datang ke tempat ini dengan paham tertentu, menghancurkan dan merusak sejumlah arca dan juga struktur di situs Candi Gilang ini. Sehingga kerusakan yang cukup parah akhirnya terjadi di situs yang cukup kuno ini. Hingga pada masa awal-awal COVID, akhirnya situs ini kembali digali oleh warga, sehingga terkumpul struktur-struktur kekunoan seperti ini. Hal ini didasari oleh keinginan warga sekitar untuk terus melestarikan peninggalan-peninggalan nenek moyangnya di tempat ini. Dan inilah hasil dari sumbangsih masyarakat sekitar guna terus melestarikan kebudayaan di Nusantara. Ini memang patut kita apresiasi, kesadaran warga yang cukup tinggi, bahu-membahu untuk menggali dan terus menemukan struktur-struktur kekunoan di tempat ini. Di sisi ini kita melihat adanya struktur bata merah kuno, kelihatan tertata rapi teman-teman dari sudut yang ini. Strukturnya cukup besar, bata merahnya membentang dari sisi sana, terus menyambung hingga ke sisi sebelah sana, sampai sisi yang ini. Sedangkan pecahan-pecahan bata merah yang ada di sini, ini adalah temuan bata merah yang ada di sekitar candi ini. Jadi oleh warga dikumpulkan di tempat ini. Jadi bukan tatanan kuno, tetapi memang dikumpulkan warga, berbeda dengan struktur bata merah yang tadi, di mana struktur bata merah yang tadi memang dari zaman dahulu berada di tempat ini. Kemudian di sisi sana, yakni di sekeliling situs Candi Gilang ini, tepatnya di area persawahan, ada juga struktur bata merah kuno yang cukup tebal, mungkin sebuah pagar pada masa dahulu. Membuat pola tertentu mungkin mirip Surya Majapahit, namun ini memang perlu penggalian lebih luas lagi karena memang situs ini belum digali sepenuhnya. Ini adalah struktur batu andesit. Untuk struktur yang ini memang sejak penggalian, struktur ini memang berada di tempat ini, berbeda dengan tumpukan batu andesit yang sisi ini yang perkiraan tingginya sekitar 155. Ini adalah
ditumpuk oleh warga ketika diadakan penggalian di sekitar Candi Gilang ini. Jadi ceritanya memang setiap kali penggalian ditemukan struktur bata merah maupun struktur batu andesit, langsung oleh warga ditumpuk dan ditempatkan di sisi ini. Jadi memang ada yang struktur asli ketika ditemukan di tempat ini tidak berubah sama sekali. Kemudian ada juga struktur yang sengaja memang ditempatkan di tempat ini. Selain struktur batu andesit, di sini juga ditemukan gerabah kuno seperti ini. Tampak kita lihat di depan pecahan-pecahan gerabah kuno. Ini juga ditemukan ketika diadakan penggalian di sekeliling Candi Gilang. Ini pecahan-pecahannya ada yang mirip genteng, dan ini tampaknya semacam ukel yang biasa ada di sudut-sudut genteng di atap rumah penduduk ketika zaman dahulu. Ini juga ada pecahan-pecahan yang lain. Cukup banyak di tempat ini, dikelompokkan oleh warga di atas batu andesit seperti ini. Di sisi ini juga kita lihat pecahan-pecahan yang terbuat dari keramik kuno banyak ditemukan ketika diadakan penggalian. Tapi memang rata-rata pecahan-pecahan seperti ini. Kita lihat di sisi ini ada juga ditemukan semacam peralatan zaman dulu. Namun yang sisi tengah ini bukan kuno kelihatannya, ini adalah sabit zaman sekarang. Namun memang terletak di sekitar situs ini. Untuk besi yang ini entah ini besi lama atau besi baru, kita belum tahu. Untuk batu yang unik di depan sana, itu mirip Padmasana. Biasanya ada hiasan teratai. Biasa digunakan untuk tatakan arca. Dulunya juga sama, batu ini sempat dicuri. Namun syukur akhirnya batu ini bisa kembali lagi ke tempat semula. Sama seperti susunan bata merah yang di utara sana, untuk susunan batu andesit yang ini memang ketika pertama kali ditemukan memang asalnya dari sini. Demikianlah teman-teman liputan kami tentang penemuan situs Candi Gilang, diduga sebagai peninggalan masa Majapahit atau bahkan lebih tua. Semoga saja informasi ini bisa berguna untuk kita semua dalam upaya untuk terus melestarikan peninggalan-peninggalan di Nusantara ini. Rahayu.